Jadi kali ini kita akan ngebahas salah satu metode pemetaan mangrove, yaitu MVI. Apa sih itu MVI? MVI adalah singkatan dari Mangrove Vegetation Index. Nah, MVI sendiri itu adalah suatu indeks atau metode yang dirancang khusus untuk memetakan mangrove yang berada di daerah pesisir dengan memanfaatkan band NIR dan SWIR yang ada pada citra satelit, seperti itu. Terus kenapa sih harus pakai MVI? Jadi MVI ini mengkombinasi dengan band NIR dan SWIR, di mana band NIR dan SWIR ini peka terhadap kelembapan gitu, serta struktur vegetasi mangrove. Jadi kalian ketahui kan, mangrove itu kan berada di daerah pesisir, jadi ada kadar lembabnya seperti itu. Kemudian pakai MVI kita juga bisa memetakan distribusi mangrove, bahkan bisa mengidentifikasi area yang terdegradasi. Jadi teman-teman semua itu bisa memetakan pertumbuhan atau bahkan degradasi mangrove dari tahun ke tahun, seperti itu. Nah, kurangnya dari MVI apa sih? Jadi MVI ini itu menggunakan band NIR dan SWIR yang sensitif terhadap vegetasi bahkan non mangrove sekalipun, seperti hutan darat atau vegetasi pantai yang lain. Jadi terkadang masih rada-rada sulit gitu untuk membedakan mangrove dan vegetasi lainnya. Nah, yang kedua itu menentukan threshold. Sebenarnya tidak ada angka pasti dalam menentukan threshold dari sebuah mangrove gitu, karena kan kita ketahui mangrove itu berbagai jenis macamnya, bahkan tiap karakteristik tiap lokasi itu berbeda-beda gitu. Makanya tidak bisa ditetapkan angka threshold yang dapat digunakan. Bahkan ada yang 4,5, ada yang 5, ada yang 7, tergantung kepada tempat teman-teman yang teman-teman petakan, seperti itu. Nah, rumus MVI sendiri apa sih? Jadi rumus MVI sendiri itu menggunakan 3 band, yaitu band NIR, SWIR, dan GRIN. Di mana rumusnya adalah MVI sama dengan NIR dikurangi GRIN dibagi SWIR dikurangi GRIN. Nah, yang kalian ketahui tadi sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan bahwa SWIR itu memang sensitif terhadap kandungan air dalam vegetasi bahkan tanah. Jadi cocok buat mendeteksi mangrove yang memiliki tingkat kelembapan dan stres air. Kemudian di band NIR sendiri itu adalah reflektif terhadap vegetasi sehat termasuk mangrove. Jadi klorofil pada daun mangrove itu memantulkan cahaya NIR sehingga bisa mengidentifikasi rapat atau enggak sih suatu vegetasi mangrove, seperti itu. Sedangkan untuk band green sendiri sensitif terhadap pigmen klorofil dalam daun. Pada mangrove, band ini mengidentifikasi kesehatan tanaman dan juga bisa dapat kerapatan dari daun itu sendiri. Di sini kita akan melakukan tutorial gimana sih cara mengolah MVI pada GE gitu. Nah, kita di sini menggunakan Sentinel-2. Sentinel-2 ini adalah citra satelit dengan resolusi spasial 10 meter. Ya, ini seperti biasalah, ini prom atau code-code-nya yang kita pakai. Ini adalah hal yang normal. Di sini kita menggunakan presentasi dari tutupan awannya kurang dari 10%. Kemudian untuk sisanya ini kan function max cloud ya. Jadi ini pengolahan awannya. Kemudian kita tempelkan pada citra Sentinel-2 gitu. Nah, untuk rumus MVI sendiri kita masukkan pada baris ini, di mana band yang kita pakai adalah band 8, band 3, dan band 11. Rumus yang kita pakai seperti tadi, NIR dikurangi green dibagi SWIR dikurangi green. Terus kita beri nama MVI, seperti itu. Nah, nilainya kita mencari nilai mean dari ketetapan mangrove yang ada di wilayah yang kita pakai. Kemudian untuk thresholdnya sendiri ini kembali lagi pada wilayah teman-teman semua. Tiap wilayah itu memiliki threshold yang berbeda-beda. Tidak ada angka pasti dan bisa juga sama, tapi tergantung dengan karakteristik dari lokasi yang diambil. Entah itu bisa sama dengan mangrove-nya atau berbeda mangrove-nya atau kadar airnya seperti apa. Nah, itu yang terlalu banyak faktor-faktor yang bisa memengaruhi perbedaan threshold seperti itu. Ini kita composite. Ini kita beri warna ya, palet warna supaya mudah gitu. Karena kita tadi udah load, hasilnya seperti ini. Ini mangrove areanya gitu. Sedangkan kalau misalnya menggunakan MVI itu jadinya seperti ini. Nah,
Tapi terkadang itu tidak semuanya selalu benar, perlu kita koreksi lagi kan. Kita bisa di pada false color di sini tuh warnanya merah cerah, sedangkan di sini merah sedikit gelap. Nah itu kadang mempengaruhi thresholdnya teman-teman semua. Nah ini seperti biasa nanti kita akan bagi code-nya ini nanti di deskripsi. Ini kita ekspor semua nanti. Nah tinggal kita ini mangrove dan MVI area kita download, misalnya kita run, terus kemudian nanti ini kita run. Terkadang pakai GE itu kan juga masih kurang akurat ya, bisa juga kita menggunakan Sentinel 2 nya langsung kita olah di ArcGIS seperti itu. Jadi habis ini kita move ke ArcGIS. Setelah mendownload citra yang ada di GE, kemudian kita masukkan ke dalam ArcGIS. Nah ini merupakan identifikasi dari mangrove area tersebut gitu. Kemudian yang ini untuk MVI composite-nya, jauh lebih bagus MVI composite-nya ya, karena kan kita ketahui bahwa threshold-nya itu kan berbeda-beda gitu. Jadi kadang kedetek, kadang tidak, kadang masih ada yang bolong-bolong, kadang nggak 100% bisa ditangkap semua seperti itu, tapi at least bagian besar sudah bisa tertangkap. Kemudian untuk mengatasi hal ini kita bisa menggunakan Sentinel 2 nya langsung yang di-download melalui ESA Copernicus. Nah sebenarnya kenapa sih bisa bolong-bolong gitu ya? Ini kayak gini kan terlihat seperti bolong-bolong gitu. Sebenarnya itu bisa terjadi karena berbagai macam, entah karena kerapatan yang kurang rapat, atau tingkat kelembapannya, atau bahkan terlalu lembab, atau seperti apa. Dan juga salah satu indikatornya itu band 3 dan band 8 yang digunakan itu adalah resolusinya 10 meter, sedangkan band 11-nya itu menggunakan 20 meter. Jadi mungkin di GE kita perlu lakukan resample lagi supaya menjadi sama. Tapi di sini saya langsung bisa menggunakan Sentinel 2 nya langsung aja. Jadi setelah teman-teman download ya, nih kalau misalnya teman-teman download yang ada di mana Copernicus, nah kita langsung masuk sini, ini 10 meter sama band 8 dan band 3. Apakah benar? Oke, benar ya, karena ada 2 citra tadi. Terus kita masukkan yang ada di resolusi spasialnya 20 meter, yaitu band 11. Kalau teman-teman lihat kan jelas berbeda ya hasilnya nih, lebih detail dan tidak detail gitu. Nah supaya sama spasialnya, kita lakukan resample. Jadi resample ini berfungsi untuk menyamakan pixel citranya gitu yang ingin dipakai. Jadi kita masukkan ke inputnya ini band 11 yang resolusi spasialnya 20 meter. Kemudian kita outputnya kita bisa pilih, karena kita pakainya band 8 dan band 3 yang sama-sama 10. Nah ini berubah. Nah resample tekniknya yang kita pakai itu tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau saya pakainya nearest aja gitu. Untuk outputnya mungkin teman-teman bisa disimpan dimana tersuka teman-teman, misalnya band 11 underscore dotif gitu. Jangan lupa tambahkan dotif karena ini bentuknya adalah suatu raster, jadi perlu ditambahkan dotif. Nah, udah, ini band 11 nya sudah kita lihat pada properties, kita source. Nah cell size nya ada 10-10 seperti itu. Nah kemudian untuk mendapatkan hasil dari composite dari MVI nya itu, kita menggunakan raster kalkulator. Jadi raster kalkulator ini buat mengkomposit dari band-band yang ada. Jadi rumus yang kita ketahui kan adalah band 8 dikurangi band 3 dalam kurung dibagi kurung buka band 11 dikurangi band 3. Outputnya biarin aja ya. Ya kalau mau dipindah bisa juga ditambahkan dotif.
Nah, hasilnya sudah keluar. Kita bisa inspect dari wilayah mangrove-nya itu sendiri gitu. Nilai pikselnya itu berapa? Oh, ini 1. Kemudian ini 6. Kita ambil tuh 3. Nah, supaya mudah kan, supaya terlihat ya. Terlihat, kita bisa properties, kemudian kita lakukan simbologi gitu. Classified. Nah, classified-nya terserah mau teman-teman udah bagi berapa gitu. Ini kita kasih 1 contoh, misal 1 dan 9. Jadi di luar itu kita kasih warna hijau saja. Oke, nah kan teman-teman bisa lihat nih, ini wilayah mangrove-nya gitu. Nah, yang tadi saya bilang kekurangan MV itu, dia juga masih mendetek tumbuhan selain mangrove gitu. Makanya kita perlu identifikasi mana sih wilayah mangrove gitu, rapat atau enggaknya, terus seberapa luasannya, itu yang perlu kita ambil data in situnya supaya kita tahu batasan luasan dari mangrove tersebut, seperti itu. Nah, ini kita udah lakukan klasifikasi berdasarkan simbologinya. Kemudian kita lakukan ekspor data berupa poligon supaya nanti bisa dijadikan peta luasan dari mangrove itu sendiri. Untuk mempermudah kinerja komputer atau device teman-teman, kita lakukan clip area ya. Jadi di sini saya sudah melakukan pembentukan poligon untuk daerah mangrove aja gitu. Ini untuk rasternya. Nah, ini batas yang saya sudah buat sebelumnya. Nah, ini merupakan wilayah dari si SAP yang saya buat tadi. Kemudian kita lakukan simbologi dengan classify, kita buat 4, 1 dan 9. Oke. Nah, kemudian kita lakukan setelah diklip ya, kita lakukan reclassify supaya nanti mudah untuk mengklasifikasikannya. Nah, ini kan berarti kita tahu old value 1 sampai 9 itu di value nomor 3 seperti itu. Nah, sini nomor 3 kan. Kita lakukan the last one is raster to polygon. Nah, kita berdasarkan value itu oke aja. Oke. Nah, kita bisa lakukan simbologi ya kalau mau teman-teman cepat nih berdasarkan add value. Salah. Grid code, maaf. Yang nomor 3 ini adalah tumbuhannya. Kita kasih warna pink deh biar berbeda. Nah, sudah terlihat ya teman-teman. Nah, ini tinggal teman-teman ekspor aja gitu. Selesai sudah pengolahan MVI. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa hubungin aja nomor yang ada di Geosmap, atau hubungin lewat sosial media, ada Instagram, TikTok, dan LinkedIn. Kalau butuh private mentor, kami juga bisa. Jadi ditunggu kedatangannya teman-teman.